pencet ini nggak nyala, berarti tinggal nyalain. Kemudian yang atas ini adalah untuk pengganti mode masukan. Kalau misalnya Bapak punya materi di laptop dan ingin menjadikan ini sebagai fokus, sambungkan dulu laptop dengan kabel VGA ini. Setelah tersambung baru pencet yang atas USB. Keyboard, mouse, Permisi terus. semua yang USB silahkan dimasukkan ke sini, nanti akan terdeteksi secara otomatis. Ya mungkin itu aja tombol akor dibutuhkan. Ya, terus lanjut. itu aja tombol-tombolnya. Kita lanjut ke konten aplikasi. Yes. Silakan dulu. Duduk. Ayo semua masuk. Ya, di depan semua. Ya, nunggu nobar iki. Mohon maaf Bapak Ibu, daftar hadirnya tolong diisi ya. Iya. Setelah ini langsung ke Pak Isan. Disi pacet, disi tolong pacet. Minimal makan siang. Iya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Belum apa kok dilanjut. Saya juga belum apa-apa. Nanti tidak ada pas lagi samping. Laki-laki boleh nggak? Nanti Ibu udah sama Bapak yang lainnya. Saya pengennya masnya. Saya harus kuningan ini habis ini. Saya dikejar waktu juga soalnya. Coba. Oke, kita lanjut. Di sini ada 4 aplikasi, 4 software yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang pertama AnyNote. AnyNote ini adalah aplikasi untuk menulis digital. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ingin menulis menggunakan spidol yang ada tintanya tadi, bisa Bapak Ibu manfaatkan, yang Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya pena. Kita pilih penanya, kita atur warnanya. Lalu silakan langsung aja mulai menulis. Mau pakai stylus bisa, mau pakai tangan bisa. Senyamannya Bapak Ibu. Lalu di sini ada alat-alat lain seperti geometri. Nah, ini ada segi 4. Atau misalnya mau diganti warnanya, atau mau diberikan warna di dalam isiannya. Warna latar bisa diganti. Warna latar bisa Pak, lewat alat setting latar belakang. Background ya. Kalau putih silau, makanya biasanya pakai ini atau ini. Iya. Hijau aja deh. Oke. Lalu kalau misalnya mau tambah halaman, lewat sini. Tambah halaman. Lalu ada alat-alat lain di sini. Kita bisa alat, kemudian ke jangka, arahkan, atur jari-jarinya, kemudian dicoret. Lalu misalnya mau bikin sudut, kita ambil lagi alatnya, lalu busur derajat, diatur. Wah, matematika nih, jos. Sudutnya, lalu untuk bikin sudut ketuk yang tengah, nanti dia akan menjadi sudut. Nah, Matematika ya. bagaimana menghapus objek-objek ini? Bapak Ibu hanya perlu menggunakan telapak tangan, tempelkan aja sampai muncul kotak seperti ini. Nah, ini kotak merah ini adalah penghapus. Oh, Tangannya ya. ngikuti ya, Mas. Tangannya nggak boleh basah ya. Basah nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Karena ini bukan LCD, ini cuma papan. Papan biasa. Lalu kalau misalnya mau dihapus, caranya seperti yang tadi, tapi penghapus ini tidak bisa menghapus objek seperti ini. Jadi ini cara hapusnya beda, ketuk hapus, lalu hapus semua, atau hapus area. Kalau tidak sengaja terhapus bisa di-undo. Kembalikan. Turunkan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya materi yang Bapak Ibu ingin tampilkan kemudian ingin dicoret-coret, kita bisa menggunakan fitur desktop. Kemudian cari materinya. Misalnya saya sudah memasukkan flash disk, kemudian saya mau buka materi saya di My Computer. Nah, katakanlah jendela My Computer ini adalah materi yang ingin saya jelaskan. Untuk menggunakan pena, kita ketuk penanya, lalu diatur mau pakai warna apa. Misalnya ini adalah folder dokumen. Lalu ini adalah folder apa, di tempat apa, ini apa dan sebagainya. Kalau sudah selesai, ketuk icon panah warna hijau paling atas,
ingin menyimpan, pilih iya. Maka nanti dia akan menjadi halaman bersama dengan halaman yang tadi sebelumnya Bapak Ibu sudah bikin. File ini bisa disimpan. Caranya file, simpan, lalu saya simpan. Nah, ketika ingin dibuka lagi, maka buka dulu EndNote-nya. Pilih file, kemudian buka. Maka nanti dia akan tersimpan sesuai dengan tanggal kapan pertama kali dia dibikin. Buat. Misalnya ini. Ini semua masih lengkap, masih bisa ditambah, masih bisa diedit. Lalu ketika Bapak Ibu ingin bagikan ini ke anak-anak, kita bisa menggunakan fitur ekspor. Pilih file, kemudian ekspor. Nah, file tipenya silakan dipilih mau pakai apa. Misalnya PDF, lokasinya di desktop. Setelah diekspor, nanti dia akan menjadi PDF seperti ini. Nah, ini udah bisa di-share ke anak-anak yang mau disuruh print, mau kirim lewat WA, Google Drive, Bluetooth, bisa. Keren ya. Lalu di aplikasi EndNote ini ada satu fitur perpustakaan digital yang Bapak Ibu bisa akses lewat AnyBook. AnyBook, lalu pilih kurikulumnya. Di sini ada kurikulum 13. Kalau yang Merdeka kita sedang pengembangan. Nah, kurikulum 13, lalu kita pilih jenjangnya, SMP, SMA, SMK. SMP 8. Pelajarannya IPA misalnya. Nah, ini ada buku guru dan ada buku siswa. Silakan dipilih mau buku yang mana. Untuk membuka bukunya diketuk aja 3 kali. Semua buku yang ada di sini kurang lebih 1.300 buku itu sudah tersedia secara offline. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan koneksi internet. Jadi sekalipun internetnya terputus, bukunya masih tetap bisa dibuka. Untuk akses halaman, caranya sama kayak yang tadi, ketuk halaman dulu, munculkan halamannya di samping, lalu diganti dari sini. Kalau Bapak Ibu geser dari sini, di bawah nggak ada apa-apa. Jadi digesernya dari samping. Misalnya kita buka yang ini. Lalu kalau tulisannya kurang jelas, kita di zoom aja. Kurang besar. Oh. Lalu kalau mau dicoret, silakan ambil alatnya. Silakan ditulis-tulis. Atau misalnya mau pakai geometri tadi. Kata penting. Dan sebagainya. Kalau misalnya sudah selesai, khusus di AnyBook, ketika Bapak Ibu keluar, ini jangan disimpan. Karena nanti coretannya nempel, jadi bukunya lama-lama akan kotor. Jadi kalau misalnya udah dari AnyBook, jadinya tidak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tadi mau coretannya tersimpan, silakan disimpan dulu, Set as, kemudian diekspor. Itu untuk EndNote. Kita lanjut ke aplikasi kedua, AnyVisual. AnyVisual ini adalah aplikasi dokumen viewer. Misalnya Bapak Ibu punya dokumen, kemudian ingin ditampilkan di depan misalnya, kita buka aplikasi AnyVisual ini, kemudian kita memerlukan kamera dari AnyBot ini. Kameranya ada di sebelah kanan, tadi ada pintu yang saya buka. Nah, ini ada box kecil, ditarik keluar, kemudian pintunya dibuka dari atas. Kameranya yang putih ini ditarik ke atas, lalu silakan letakkan dokumennya. Kalau gelap, silakan nyalain lampunya di sini, nanti dia akan terang. Ini bisa di zoom, caranya sama, tinggal ditarik-tarik aja, diseret-seret aja, bisa dicoret-coret, bisa digambar, atau di capture, ketuk icon diskette ini, lalu lokasinya di icon folder. Maka nanti dia akan menjadi JPG. Lalu ada fitur-fitur lain di AnyVisual seperti compare. Compare ini digunakan untuk membandingkan dua dokumen. Misalnya ini dokumen yang berbeda, ini dokumen yang berbeda. Nah, ini bisa 3, 4, sampai dengan 16 perbandingan. Nah, lalu ada fitur lain seperti screenshot, record, nanti bisa Bapak Ibu coba-coba aja. Kita ke AnyPhysics. AnyPhysics ini adalah aplikasi laboratorium fisika. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan berbagai macam praktikum. Nah, tampilan pertama ketika yang terbuka seperti ini adalah template praktikum yang sudah jadi, sudah dirakit, tinggal digunakan.
Ini ada materi kelistrikan dan magnet, kelistrikan rumah, akustik, optik, termologi, mekanik, force and motion, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat praktikum sendiri, ketuk new. Nah, setelah ketuk new, nanti di samping akan muncul alat sesuai dengan kategori materi yang Bapak Ibu pilih. Yang ini adalah kategori kelistrikan dan magnet. Mekanik, alatnya beda, optik juga beda, akustik juga beda, dan sebagainya juga beda. Misalnya saya mau membuat percobaan optik. Saya akan membuktikan apa sih bedanya cahaya laser dengan cahaya senter. Kita ambil laser dan senternya, kemudian saya butuh alat bantu prisma. Lalu kita atur. Lasernya kita bisa ganti warnanya, misalnya warna kuning. Nah, lalu saya dekatkan ke prisma, apa yang terjadi? Ternyata setelah melewati prisma, cahaya laser ini terdiri dari satu spektrum warna. Sedangkan kalau cahaya senter, itu dia terdiri dari banyak spektrum warna. Tapi ketika menjadi satu, dia akan menjadi warna putih. Nah, nanti guru fisikanya pasti akan punya materi-materi praktikum yang lebih lengkap ya, yang wawasannya lebih banyak. Kalau saya cuma sedikit aja yang saya bisa contohkan. Lestari Ki. IPA, mantap. Aplikasi ini sains. Ini sains ini adalah aplikasi pelajaran sains. Di sini ada 5 kategori materi. Ada tata surya, Cantik. ada anatomi manusia, anatomi hewan, gunung berapi, dan gelombang. Misalnya tata surya. Ini ada sub materinya. Ada seperti Virgo, bintang, planet, asteroid, gerhana bulan, fase bulan, komet, dan lain sebagainya. Misalnya simulasi tata surya. Nah, ini ada gambaran simulasi tata surya kita seperti apa. Kalau kita mau tata suryanya digeser-geser, diseret-seret, bisa ketuk icon play. Nah, lalu dari sini saya digeser. Misalnya kita mau ke planet Bumi, ketuk buminya. Nanti ada informasi umum tentang planet Bumi. Ini ada animasi rotasinya juga. Kalau mau lebih detail, ketuk lagi planetnya. Nah, ini ada materi-materi lain seperti tambahan ya, kerak permukaan, ozon, geosfer, di dalam, dan sebagainya. Untuk lebih detail lagi, Bapak Ibu ketuk icon roket di bawah ini. Nah, ini diameternya berapa, jarak mataharinya berapa, waktu rotasi, arah rotasi, proses revolusi, sampai ada materi-materi lain di sini. Nanti Bapak Ibu bisa buka-buka aja, dibaca-baca aja, biar tahu nanti ketika ngajar harus pencet yang mana. Ini planet-planet lain yang nanti materinya pasti akan beda-beda. Oke, misalnya kita ke anatomi manusia, kita mau belajar peredaran darah misalnya. Nah, jadi sistem peredaran darah kita kalau secara 2 dimensi kayak gini. Mas, ganti mapel lain. Misalkan bahasa Indonesia, kalau aplikasi dari kamu hanya ada 4 itu Pak. Aplikasi dari Anyboard itu hanya ada 4 yang tadi di luar. Kalau misalnya Bapak punya aplikasi sumber belajar yang lain bisa diinstal di sini selama OS-nya Windows bisa Install dulu. diinstal dulu. Kamu nggak suka mampu. Kalau yang lain paling ada pakainya buku-buku tadi Pak atau sumber belajar yang lain yang mana Pak? Juara kayak mapel IPA juara kayak. Mampu ya, gak ada mapel lain. Itu nggak ada buku. harus manual. Iya Harus geser manual. Iya. Halamannya dari daftar isi kita nggak bisa jump to page, jadi harus Kalau mapel lain gak pakai laptop. Bisa mungkin bisa. Bisa ya Mas? bisa. Bisa. Tadi sudah diterangkan. Sudah. Ya ada Bluetooth-nya Mas. Ada Bu. Ada bisa itu dari laptop ke situ pakai Bluetooth bisa ya? Bluetooth itu nggak bisa Bu untuk nampilin di sini. Paling Ibu pakai share screen, pakai eShare, aplikasi ketiga. Itu bukan dari pihak kami, kita nggak boleh install itu. Sama kayak Microsoft. Ini belum ada Microsoft-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau install, sudah pernah install, kita nggak boleh installin karena pembelian ini bos ini tidak sebanding dengan paket Microsoft. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Sistem peredaran darah kayak gini.
Lalu di sini ada peredaran darah kecil. Nah, kalau dari peredaran darah kecil bisa kita lihat jantung memompa darah dari pembuluh darah ke paru-paru. Lalu kalau pendarahan besar kayak gini, dari jantung dipompa ke paru-paru, kemudian ada ke ginjal juga, ke tangan, ke kaki, sampai ke otak. Nah, materi-materi lain nanti bisa Bapak Ibu lihat di menu ini ada banyak pilihan materinya, silahkan dibuka-buka aja. Ya baik, segitu aja konten aplikasi dari AnyBoard. Selebihnya ini seperti komputer biasa yang Bapak Ibu bisa instalkan software selain dari software kami. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan file di sini. Dia internalnya SSD 1 tera, RAM 8 GB, prosesor i5 GTX 1650. Jadi masih bisa running software, banyak software yang bisa dijalankan. Yang penting softwarenya OS-nya Windows saja. Ini udah ada Defendernya udah Pak. Semua aplikasi di depan ini pakai lisensi dan lisensinya udah register, udah lifetime, termasuk Windows. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu terjadi kesalahan karena kelalaian pihak sekolah, jadi ada 4 ketentuan garansi yang nggak boleh dilanggar. Di sini AnyBoard ini ada garansi 1 tahun sejak tanggal pemasangan. Yang pertama, ketentuan garansi yang pertama yang nggak boleh dilanggar adalah Bapak Ibu tidak boleh membuka stiker garansi yang terpasang di beberapa titik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak boleh memindahkan AnyBoard dari ruangan asal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu kalau misalnya terjadi kerusakan, jangan bongkar sendiri, jangan benerin sendiri. Silakan hubungi customer service, nanti kontaknya akan saya berikan. Nanti akan pasti dipandu sama customer service-nya. Kemudian yang keempat, kalau terjadi kegagalan software sama kayak tadi Windows, misalnya dibuka ulang sama operatornya, misalnya dirusak, dibuka ulang, otomatis software dari kami hilang. Kemudian Windows-nya juga lisensinya hilang. Nah itu kalau mau klaim garansi nggak bisa, karena kita nggak ada garansi software. Makanya kalau ada masalah nanti, Bapak Ibu bisa hubungi ke customer service, nanti akan dibantu cari solusi. Mas, itu apa sticknya itu kalau itu pakai stick itu ya? Nggak harus bisa pakai tangan, tapi saya kalau ngejelasin ini enaknya pakai. Kalau sticknya misalnya saking ya terus patah gitu gimana? Stick ini tidak termasuk garansi Bu. Jadi kalau patah sendirian. Tapi nggak harus pakai stick yang dari kami sih. Kalau Ibu punya stick sendiri nggak apa-apa. Yang selain dari kami itu yang kami sarankan hanya kita spidol aja. Karena spidolnya ini kitanya film base. Jadi nggak harus pakai itu ya? Nggak bisa pakai tangan. Bahannya itu bisa dari apa saja sticknya. Yang penting halus Ibu depannya kayak ini ada busa, ada spons. Jadi dia nggak bikin papannya lecet. Itu bukan semacam antena radio ya? Bukan Ibu. Kalau ya antena radio. Ayo, itu wo. Ya, nanti kalau misalnya Listrik kita ada ya. Nomor apa itu Mas? Halus Ibu depannya kayak ini ada busa, ada spons. Jadi dia nggak bikin papannya lecet. Itu bukan semacam antena radio ya? Bukan Ibu. Kalau ya antena radio. Ayo, itu wo. ya, nanti kalau misalnya Listrik kita ada ya. Nomor apa itu Mas? Kemarin jenengan itu Mas. Customer Sekarang tulis. AnyBoard. Wih, keren ya. Kalau misalnya mau dari laptop bisa disambil ke situ presentasi tanpa VPA, itu yang perlu dilihat. Lisensi aplikasi yang sejauh ini yang bagus menurut kita itu sih bisa. Enggak sih, jadi butuh perangkat kerasnya udah ada.
penerima Halo. di apa namanya proyektor yang sekarang udah pakai wifi gitu. Ini kan udah bisa. Ini udah bisa wifi. Udah saya konekin dulu. Jadi kalau misalnya share screen kan pasti pakai internet. Pasti pakai internet.